Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala manittabal huda. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan khairu tahiyah fil alam. Tahiyah ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dapat sama-sama untuk belajar kembali tentang agama kita ini, sama-sama bertafakuh fiddin lagi, dan alhamdulillahnya Allah masih memberikan kita kesempatan bagi diri kita hingga detik ini untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Alhamdulillahnya kita dapat menyambung pelajaran kita kemarin, walaupun kemarin sempat ke delay. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Itu tandanya kita masih disayangi Allah. Allah masih peduli sama kita, Allah masih cinta sama kita. Dan alhamdulillahnya kita ini masih diberi kemudahan gitu untuk menjalankan hal ini. Banyak orang di luar sana yang mati-matian pengen seperti ini, pengen bisa belajar agama seperti ini, tapi susahnya minta ampun. Itu berarti kita ini orang-orang pilihan yang Allah takdirkan untuk sama-sama belajar kembali tentang agama ini. Nah, kemarin kita udah sempat belajar tentang wudu. Ya, wudu, apa itu wudu? Wudu itu al-hasan, wadoah au bahau, yang artinya keindahan, kemegahan, dan lain-lain gitu ya. Nah begitu. Terus wudu, nah yang dibahas Imam Ibnu Rushd di dalam kitab Bidayatul Mujtahid, di sini ada 12 masalah populer, masalah masyhur dalam hal wudu. Menurut Imam Ibnu Rushd yang perlu wajib kita uraikan, yang wajib kita jelaskan, yang wajib kita bahas, kata Imam Rusdi di situ. Hal yang pertama itu, apakah niat itu termasuk syarat wudu atau bukan? Nah, gimana? Imam ulama itu berbeda pendapat, imam mazhab itu berbeda pendapat. Yang pertama, mereka berpendapat bahwa niat itu termasuk syarat wudu, begitu. Yang kedua, berpendapat bahwa niat bukan syarat dari wudu. Perbedaannya apa? Kalau yang berpendapat bahwa niat itu bukan syarat dari wudu, mereka berpendapat bahwa niat adalah ibadah lain. Niatnya niat, wudu ya wudu. Nah, terus yang berpendapat bahwa niat itu adalah syarat dari wudu, dalilnya innamal a'malu binniyat. Lalu yang kedua tentang hukum mencuci tangan sebelum wudu, mencuci tangan sampai berkilangan tangan. Kita waktu kecil diajarin ya, di TPA atau pengajian kayak gitulah, pengajian anak-anak. Kalau mencuci tangan dan sampai pergelangan tangan itu gerakan pertama dan wudu. Sebenarnya itu rumusan dari ulama-ulama Indonesia untuk mempermudah kita, gitu, untuk mempermudah kita. Karena seorang dai, seorang mubalik, seorang ulama itu harusnya mempermudah masyarakat, menjelaskannya, mempermudah gininya, mempermudah torikohnya, mempermudah. At-torikoh itu ahamum bil madah. Cara menjelaskan, cara memahamkan itu lebih penting daripada materi yang ingin dijelaskan. Lalu apa hukum sebenarnya? Hakikahnya apa? Yang kenyataannya apa? Itu ada 4 pendapat. Yang pertama, sunnah secara mutlak. Kedua, dianjurkan bagi yang ragu-ragu. Ketiga, wajib bagi yang bangun tidur. Keempat, wajib bagi yang bangun tidur malam, bukan bangun tidur siang. Begitu. Lanjut, kita masuk ke materi yang baru, yaitu membasuh muka. Dalam ayat wudu Al-Maidah ayat 6,
fagsilu wujuhakum. Nah, ini membuktikan bahwa membasuh muka itu adalah rukun dari wudhu. Maka ulama berpendapat, semua ulama bersepakat bahwa membasuh muka itu adalah rukun wudhu. Cuma mereka berbeda pendapat tentang batasan wajah. Apakah wajah ini, bagian sini termasuk wajah atau bukan? Apakah hal ini termasuk wajah atau bukan? Dan lain sebagainya. Mereka berbeda pendapat tentang batasan wajah. Mereka berbeda pendapat pada 3 masalah, membasuh bagian antara jambang dengan telinga di sini, ya. Dan kedua, mengairkan jenggot. Jadi air harus nyampe ke atas ke sini. Dan yang ketiga, tentang menyelah-nyelah jenggot. Apakah harus kayak gini waktu wudhu? Apakah enggak? Itu mereka berbeda pendapat. Begitu. Nah, kalau misalkan imam mazhab Maliki, ulama mazhab Maliki, pendapat yang paling masyhur dalam mazhab Maliki, bahwa kulit tak berbulu antara jambang dan telinga termasuk wajah. Ini sama ini termasuk wajah. Pendapat Imam Maliki, mazhab Maliki yang paling masyhur. Tapi dalam mazhab Maliki sendiri ternyata ada perbedaan lagi. Ada perbedaan pendapat antara para ulamanya. Begitu. Terkadang imam mazhab itu mempunyai murid-murid imam mazhab terkadang mempunyai perbedaan pendapat dengan gurunya sendiri. Makanya di sini ada perbedaan pendapat lagi dalam mazhab Imam Maliki. Gitu. Dalam mazhab itu pun diungkapkan adanya perbedaan antara orang yang tidak berjenggot dengan orang yang berjenggot. Jadi dalam mazhab Maliki ada 3 pendapat. Yang pertama bilang ini wajib. Ini masuk dari muka ya. Kedua, ada yang membedakan antara orang berjenggot. Kedua, yang ketiga orang berjenggot, yang tidak berjenggot beda lagi. Ceritanya beda lagi. Beda hal gitu ya. Begitu. Kita tahu ya Imam Maliki itu gurunya Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Tapi mereka berbeda pendapat. Mereka imam mazhab semua. Lantas apa mereka saling menyalahkan? Enggak lah. Mereka saling menghormati pendapat-pendapatnya. Bahkan Imam Syafi'i berkata yang senada dengan perkataan Imam Abu Hanifah, kalau ada hadis yang riwayatnya sahih, berarti itu pendapat saya, itu mazhab saya. Begitu kata Imam Syafi'i sama Abu Hanifah. Nah, balik lagi ke yang tadi. Sementara Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa hal itu termasuk bagian dari wajah. Adapun jenggot yang terurai, Imam Maliki berpendapat wajib mengucurkan air kepadanya. Jadi kalau jenggotnya panjang itu air wajib masuk ke sini ya, gitu. Yang tadi apakah air waktu membasuh muka itu jenggot itu harus sampai basah apa enggak? Gitu. Kalau Imam Maliki berpendapat wajib mengucurkan air kepadanya, sementara Abu Hanifah tidak mewajibkannya. Begitu juga Imam Syafi'i itu enggak wajib sampai benar-benar basah, itu enggak wajib, enggak harus gitu. Sebab perbedaan pendapat adalah ketidakjelasan apakah wajah mencakup 2 tempat ini atau tidak. Adapun menyelah-nyelah jenggot, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki berpendapat hal itu tidak wajib. Mazhab Maliki, adapun menyelah-nyelah jenggot mazhab Maliki berpendapat hal itu tidak wajib. Ini pun dikatakan Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Sementara Ibnu Abdil Hakim dan pengikut Malik mewajibkannya. Nyala jenggot, jadi ketika wudhu harus kayak giniin. Nah, caranya bebas yang nyala jenggotnya. Begitu. Apa sebab perbedaan pendapatnya? Adalah tentang kesahihan riwayat hadis yang menjadi dalil hal ini. Itu yang jadi perbedaannya. Kebanyakan dari asar tersebut tidak sahih. Selain itu riwayat-riwayat sahih yang menjelaskan tata cara wudhu Rasulullah tidak menjelaskan penyelah-nyelahan jenggot. Memang ada salah satu hadis dalam riwayat Tirmizi dengan nilai hasan sahih tentang
membasuh muka. Balik lagi, kita bahas tentang masalah selanjutnya, yaitu membahas kedua tangan, membasuh kedua tangan. Dalam Al-Quran, dalam ayat wudhu tadi dikatakan, ada itu kutipan ayatnya, wa aydiyakum ilal marafiqi. Maka semua ulama berpendapat bahwa membasuh kedua tangan itu fardu, hukumnya wajib. Cuma yang mereka perbedaan pendapatnya itu ilal marafiqi, sampai ke siku. Nah, kan ila bukan ma gitu. Kan sampai ke, bukan dengan siku. Yang harus dibasuh bukan sampai siku. Gitu, perbedaan pendapatnya di situ. Para ulama berbeda pendapat. Kalau jumhur ulama, yakni Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah berpendapat wajib membasuhnya. Kalau ahlul zahir membasuh siku ya, dari tangan sampai siku itu wajib. Kalau jumhur ulama, kebanyakan ulama. Kalau ahlul zahir dan sebagian ulama khalaf, kurun waktu terakhir, jadi 300 tahun pertama itu ulama salaf. Kalau dari belakang, dari setelah 300 tahun sampai sekarang itu ulama khalaf namanya. Ulama terakhiran. Kalau ahlu zahir dan ulama khalaf juga sebagian pengikut Malik, juga At-Tabari berpendapat tidak wajib membasuhnya. Kenapa tadi? Mereka berpendapat bahwa di sana kan katanya ila, bukan ma'a. Ila. Artinya sampai ke, bukan dengan. Jadi siku gak harus dibasuh. Siku gak harus dibasuh katanya. Nah, tapi kalau menurut Imam Ibn Rushdi di sini menengahi hal ini, kita lebih meneliti hal ini, penelitian dari Imam Ibn Rushdi. Maksud huruf ila terkadang bermakna sampai dan terkadang bermakna beserta. Demikian pula tangan yang tadi yadun al-yad, aidiakum. Dalam bahasa Arab mengandung 3 makna. Telapak tangan saja, telapak tangan berserta siku, telapak tangan berserta siku dan bagian lengan atas. Jadi kalau dibilang yad itu masih umum. Yad mana gitu. Nah, makanya alhasil orang yang tidak mewajibkan lebih kuat dari sisi petunjuk lafaz. Orang yang tidak mewajibkannya lebih kuat dari sisi petunjuk lafaz. Sementara yang mewajibkan lebih jelas dari sisi asar. Kalau diteliti secara lafaz, orang yang bilang siku itu enggak termasuk dari hal yang tadi, itu pendapatnya lebih sikoh, lebih kuat. Pakai logika yang tadi ya, logika tentang tatanan bahasa Arab. Tapi kalau sisi asar, secara periwayatan hadis, orang yang bilang cuci tangan sampai siku, itu sikunya juga ikut kena, itu lebih kuat, lebih sikoh. Kecuali jika asar tersebut dipahami mengandung makna sunnah. Jadi masalah ini bersifat muhtamal, mengandung banyak kemungkinan. Sebagaimana kita lihat yang tadi kita bahas. Jika perbedaan pendapat, batasan ini termasuk jenis yang dibatasi, maka ia masuknya ke dalam hukumnya. Allahu a'lam bishawab. Kita nggak boleh langsung menyalahkan, kita nggak boleh kayak gini. Itu ulama yang ngituin, bukan kita ya. Kita orang biasa aja. Ulama udah memiliki banyak ilmu dan mereka juga mempertimbangkan dari ilmu-ilmu mereka, bukan dari satu cabang ilmu, dari banyak ilmu yang mereka miliki. Dengan pemahaman mereka menijtihadkan suatu hukum, suatu pendapat, mencari fatwa-fatwanya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kita bagaimana menanggapinya? Nah, di sini yang kita harus ubah itu mindset kita, cara pandang kita. Kita harus berubah berpikiran, nggak boleh jangan bilang gara-gara kita benar nih, kita punya hadis, punya dalilnya dari ulama dari ulama si A, si B gitu. Terus orang yang beda pendapat sama kita langsung disalahkan. Enggak, jangan. Belum tentu walaupun kita benar, belum tentu orang lain salah.
Contoh kayak gini ya, simpelnya. Udah jangan kayak gini aja. Anak gak srek sama satu hukum, bukan berarti hukum itu salah. Misalkan anak ngambil mazhab Imam Syafi'i, lantas anak menyalahkan Imam Malik. Enggak. Justru kalau kita melihat ke usulnya, ke atasnya, Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Dan dalam mazhab Maliki dijelaskan, orang yang gak sholat itu halal darahnya. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa Imam Malik bisa berpendapat kayak gitu? Karena ada hadis yang mengatakan bahwa orang yang gak sholat itu yang membedakan antara orang muslim dengan orang kafir itu hanya sholat, begitu. Dan orang yang ada lagi hadis yang nilai sahihnya sama seperti hadis yang tadi, mengatakan bahwa orang yang murtad, yang keluar dari Islam, itu halal darahnya. Berarti orang yang gak sholat secara otomatis udah murtad. Makanya Imam Malik berpendapat bahwa orang yang gak sholat halal darahnya. Tapi kita gak bisa langsung bilang Imam Malik salah, Imam Malik radikal, gini, enggak bisa. Itu balik lagi ke pendapat ke kitanya sendiri. Kita mau ngambil jalan yang mana, semuanya fine aja selama masih dalam rel-relnya, selama masih dalam masih dalam hal-hal yang usulnya. Perbedaan pendapat, cara gaya kita melakukan ibadah istilahnya gitu, itu fine aja, boleh aja. Jangan sampai terjadi terpecah belah seperti yang dikatakan sang Nabi, nanti umatku akan ada terpecah 73 golongan dan yang paling selamat Ahlussunnah wal Jamaah. Itu udah wakil, udah kejadian gitu. Umat Islam yang udah terpecah belah. Dan fikih juga harus dimengerti ya, ada fiqhul waqi, ada usul fiqh. Sesuai realitas, sesuai kejadian. Contoh ketika kita naik mobil, tiba-tiba kita naik mobil, kita yang mengendarakan, kita bawa rombongan dalam mobil itu. Tiba-tiba waktu di jalan remnya ngeblong, di depan ada nenek-nenek. Kalau kita nggak belokin, ngedrift gitu, belokin secara benar-benar belok, atau ya yang sama kayak gitu, itu bakal jatuh mobilnya ke jurang. Tapi kalau kita belokin, itu nenek-nenek ketabrak. Jadi antara dua pilihan itu, mana yang kita pilih? Mending kita masuk ke jurang apa ngebunuh nenek-nenek? Jawabannya ngebunuh nenek-nenek. Karena apa? Nyawa yang hilangnya itu banyakan mana? Satu apa rombongan? Itu. Nanti itu makin yang nanti kesana kalau ngebahas itu ya. Secara agama itu udah lepas dari namanya kisos. Nah, perlu dipahami, makanya ana ituin usul fiqh di sini tuh. Jadi fikih itu harus bisa ngituin realita, fiqhul waqi, usul fiqhnya. Gak bisa main asal gini. Makanya kalau dalam Al-Quran fasallu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke orang yang tahu. Jangan langsung gini. Jangan. Harus memahami. Apalagi bagi seorang dai, bagi seorang mubaligh, bagi pembimbing umat, harusnya mempermudah umat, membina umat. Jangan memisah-misahkannya. Ya, afwan. Lastu bi ahsana minkum wa lastu bi khair minkum. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah